Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Dan kuasanya dinyatakan berlimpah. Gereja Tuhan pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tuailah, tuailah sekarang. Tuailah, tuailah sekarang. Sekali lagi, tuailah sekarang. Tuailah, tuailah sekarang. Salam Bapak Ibu, hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing pada tanggal 5 Juli tahun 2020. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya berkaitan dengan tentang pemberitaan Injil Kerajaan Sorga atau Injil Kerajaan Allah atau Injil Yesus Kristus, saudara. Kita akan berbicara hari ini tentang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saudaraku, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kita telah menyanyikan sebuah pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Ini sebenarnya berbicara soal tanda akhir zaman. Tanda-tanda telah nyata ini. Tetapi saya ingin mengatakan bukan hanya tanda-tanda akhir zaman yang akan menyertai, tetapi tanda-tanda kuasa menyertai orang percaya. Saya berbicara hari ini adalah tentang tanda-tanda kuasa menyertai orang percaya, saudara. Saudaraku, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah seperti yang saya singgung yang lalu, bahwa bagaimana Yesus Kristus datang ke bumi, Dia diutus untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia supaya manusia diselamatkan. Tetapi tidak sekedar itu, sebelum Dia mati di kayu salib, Dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan bahkan seringkali di dalam ayat-ayat lain dikatakan Injil Kerajaan Allah. Sebenarnya ada perbedaan antara kata Kerajaan Sorga dan Kerajaan Allah. Sebenarnya istilah ini sama sebenarnya. Sama adalah Kerajaan Sorga. Dan dalam pemberitaan itu Dia, Yesus Kristus, Dia menyembuhkan, membuat mujizat, tanda-tanda yang heran dan ajaib. Dan setelah itu Dia mengutus muridnya melakukan perkara-perkara yang besar untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga ini dengan tanda-tanda yang heran. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda apakah yang menyertai orang percaya ini, dan mengapa tanda ini menyertai orang percaya? Supaya kita memperoleh tanda atau mendapatkan tanda dalam memberitakan Injil ini, atau kuasa untuk memberitakan Injil. Mari kita belajar di dalam, melihat dulu di dalam Markus pasal 16 ayat 17 itu, saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Sebenarnya ini berkaitan dengan kuasa
yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kuasa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada setiap orang percaya. Alkitab mengatakan, kalau orang percaya ingin mendapat atau memperoleh atau mengalami tanda-tanda ini, atau hidup dalam tanda-tanda kuasa ini adalah, maka orang percaya harus menerima Injil kerajaan Tuhan, Injil kerajaan Allah itu, dan Injil kerajaan surga itu. Ketika dia hidup dalam Injil kerajaan surga atau Injil dalam kerajaan Allah ini, maka hidupnya sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus, maka dia harus pergi memberitakan Injil. Dan untuk pergi memberitakan Injil, maka orang harus menerima kuasa. Sebagaimana murid diutus, mereka diutus dengan kuasa. Di dalam Matius pasal 10 ayat 1 itu, di situ ditulis, mereka dipanggil, lalu diberi kuasa, lalu diutus memberitakan Injil. Mari silakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Terus, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. di dalam kitab Injil Markus tadi yang kita baca, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu artinya orang percaya yang pergi memberitakan Injil, menyampaikan berita kabar baik tentang Yesus Kristus, berita kabar baik tentang kerajaan surga, berita tentang baik tentang kerajaan Tuhan itu. Itulah tanda akan diberikan kepada mereka. Orang yang akan memberitakan Injil, orang yang mengajarkan tentang Injil, orang yang memproklamasikan Injil, maka pasti orang yang ini akan menerima kuasa daripada Tuhan. Jadi ciri yang pertama, jika kita ingin menjadi pemberita Injil, mengabarkan Injil, hidup dalam kerajaan surga atau menikmati janji Allah dalam kerajaannya ini, maka kita harus menerima kuasa ini supaya kita bisa memberitakan Injil. Itu sebabnya Alkitab berkatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah saya ini, tetapi saya hanya mau menegaskan bahwa setiap orang yang hidup dalam kerajaan, memproklamasikan kerajaan, memberitakan kerajaan, mengajarkan kerajaan surga itu, pasti orang itu akan mendapat atau diberi kuasa oleh Yesus Kristus. Karena proklamasi yang diberikan oleh Yesus untuk memproklamasikan Injil itu adalah disertai dengan tanda-tanda. Saya akan mengulangi sekali lagi, 4 ciri kerajaan surga atau kabar baik dari Allah itu, atau kerajaan yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Ciri yang pertama, dia adalah berdatangnya dari Allah, dari Tuhan, dari Bapa kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saya ulangi lagi ini, kabar baik itu selalu berdampak masa kini. Nah, masa kini kita butuh kuasa. Masa kini kita butuh tanda-tanda. Masa kini kita butuh dunamis atau eksosia yang diberikan oleh Yesus Tuhan kepada kita supaya kita mampu menghadapi segala kehidupan masa kini ini. Dan tentunya untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Haleluya. Amin.